Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah leadership. Pada video kali ini, kita akan membahas secara ringkas namun komprehensif mengenai gaya kepemimpinan, mencakup dari pengertian, klasifikasi, serta berbagai model teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester program studi ilmu komunikasi mata kuliah leadership. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Eka Nugraha dengan NIM A15 2022 02468. What is leadership? Nah, di sini terdapat pengertian dari leadership sendiri, terutama untuk bagian gaya kepemimpinan, yaitu merupakan perwujudan dari perilaku seseorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya dalam memimpin. Menurut Davis dan Newstrom pada tahun 1995, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan seorang pemimpin dalam memengaruhi bawahannya. Perilaku ini mencerminkan sejauh mana seorang pemimpin mampu mengarahkan, membimbing, dan memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok yang dipimpinnya. Lalu yang selanjutnya ada task oriented versus employee oriented. Dari task oriented sendiri merupakan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas task oriented. Pemimpin dengan gaya ini menekankan pentingnya pencapaian target, efisiensi kerja, serta pelaksanaan prosedur yang terstruktur. Lalu yang kedua ada employee oriented, di mana gaya kepemimpinan ini yang berorientasi pada pegawai atau employee oriented, yang lebih menekankan pada aspek hubungan interpersonal, perhatian terhadap kebutuhan individu, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Lalu selanjutnya ada teori gaya kepemimpinan yang dikutip dari studi Iowa. Lipid dan White, beberapa ahli tersebut melakukan penelitian yang dilakukan di Universitas Iowa, mengidentifikasi terdapat 3 gaya utama kepemimpinan, yaitu yang pertama ada otoriter, di mana pemimpin memusatkan seluruh wewenang, mengambil keputusan secara sepihak, serta menerapkan komunikasi satu arah. Lalu yang kedua ada demokratis, di mana pemimpin melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan, mendorong komunikasi dua arah, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Lalu yang ketiga ada laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya. Intervensi dari pemimpin sangat minim, dan keputusan banyak diserahkan kepada tim atau bawahannya. Selanjutnya ada model manajerial Black and Moulton, di mana Robert R. Black dan Jane Moulton mengembangkan sebuah model yang disebut managerial grid yang menilai gaya kepemimpinan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu perhatian terhadap produksi dan juga perhatian terhadap orang atau tim. Dalam model ini terdapat 5 kombinasi gaya, diantaranya gaya 9.9 atau team management, yaitu perhatian tinggi terhadap tugas dan orang. Lalu yang kedua ada gaya 9 on 9 and 1, yaitu text management, fokus pada hasil dan mengabaikan hubungan. Lalu yang ketiga ada gaya 1 and 9, yaitu country club, di mana gaya kepemimpinan ini mengutamakan kenyamanan dari tim. Lalu yang keempat ada gaya 5 to 5, yaitu middle of the road, yaitu menyimbangkan dan meningkatkan semangat kerja tim. Lalu yang terakhir ada gaya 1 on 1, di mana ini adalah impoverished, yaitu perhatian rendah pada tugas dan bawahannya. Lalu selanjutnya ada teori Likert, yaitu ada 4 sistem manajemen. Ahli Francis Likert membagi gaya manajemen menjadi 4 sistem, yaitu yang pertama sistem eksploitatif otoriter, di mana pemimpin tidak mempercayai bawahannya dan menggunakan hukuman sebagai motivasi. Yang kedua ada sistem otoriter baik hati atau benevolent authoritative,
Pemimpin tetap memegang kontrol, namun mulai memberi penghargaan dan mempertimbangkan pendapat bawahannya. Yang ketiga, ada sistem konsultatif, di mana pemimpin mulai melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masih memiliki kontrol utama. Yang keempat, ada sistem partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang paling terbuka, di mana keputusan diambil bersama, dan bawahan diberi kebebasan serta tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya ada teori tiga dimensi dari Redin. William J. Redin mengembangkan konsep tiga dimensi gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan dari aspek efektivitas sebagai pemimpin. Gaya ini yang dianggap efektif terdapat ada 4 hal, yaitu meliputi yang pertama ada eksekutif yang berfokus pada tugas dan hubungan kerja. Yang kedua ada developer, yaitu memprioritaskan hubungan kerja dan kurang fokus pada tugas. Yang ketiga ada benevolent autocrat atau prioritas tugas tinggi, perhatian rendah pada hubungan kerja. Yang keempat ada birokrat, yaitu di mana perhatian rendah pada tugas dan hubungan kerja. Ada juga gaya kepemimpinan yang kurang efektif, yaitu diantaranya ada kompromiser, fokus pada kompromi, mengutamakan tugas dan hubungan kerja. Yang kedua ada missionary, yaitu menekankan hubungan tetapi mengabaikan tugas. Yang ketiga ada deserter atau pemimpin yang pasif, yaitu memprioritaskan tugas tapi mengabaikan hubungan kerja. Yang keempat ada autocrat ekstrim, di mana pemimpin tidak peduli pada tugas maupun hubungan kerja dan menunjukkan sikapnya yang pasif. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional dari Hersey and Blanchard. Menurut teori Hersey and Blanchard, gaya kepemimpinan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesiapan atau kematangan bawahannya. Kematangan ini dibagi menjadi 4 tingkat. Ada apa aja? Yaitu yang pertama ada M1, tidak mampu dan tidak mau. Yang kedua ada M2, tidak mampu dan tidak mampu tetapi mau. M3, mampu tetapi kurang yakin. Dan M4, mampu dan yakin. Nah, pemimpin juga dapat menggunakan berbagai gaya kepemimpinan, seperti diantaranya adalah telling atau instruksi, yaitu memberikan instruksi secara rinci dan mengawasi kinerja dari tim. Yang kedua ada selling atau membujuk, yaitu pemimpin menjelaskan keputusan dan menawarkan kesempatan untuk perbaikan. Yang ketiga ada participating atau berpartisipasi. Di sini gaya ini merupakan gaya yang suka berbagi ide dan memfasilitasi pembuatan keputusan. Yang keempat ada delegating atau mendelegasikan, yaitu mendelegasikan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada bawahan atau timnya. Nah, sampailah di kesimpulan, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki beragam bentuk dan model teoritis, mulai dari gaya otoriter hingga gaya yang sangat partisipatif. Tidak ada satupun gaya yang dianggap paling benar. Yang terpenting adalah pemimpin mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan karakter tim, situasi kerja, serta tujuan dari organisasi. Di sini terdapat aspek penting, yaitu fleksibilitas dan kemampuan membaca konteks, merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, terutama di masa kini. Selanjutnya adalah analisis pribadi dari saya sendiri. Yang pertama, apakah materi atau teori tersebut relevan dengan dunia kerja saat ini? Jawabannya adalah iya, sangat relevan. Karena di tengah dinamika organisasi modern yang semakin kompleks, seorang pemimpin dituntut untuk mampu memilih dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi tim, lingkungan kerja, serta tantangan yang dihadapi. Teori-teori seperti managerial grid, kepemimpinan situasional, dan sistem manajemen dari Likert membantu pemimpin dalam memahami pentingnya keseimbangan antara orientasi terhadap tugas dan hubungan antar individu. Konsep-konsep ini tidak hanya teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung dalam praktik kepemimpinan di perusahaan, organisasi, dan juga komunitas. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari teori ini? Yang pertama adalah kelebihan terlebih dahulu, yaitu kemampuannya memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perilaku pemimpin. Teori ini juga menawarkan fleksibilitas bagi pemimpin untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan situasi dan kondisi bawahan atau timnya. Namun demikian, terdapat juga kekurangannya, yaitu bahwa dalam praktiknya situasi di lapangan seringkali tidak sesederhana yang digambarkan dalam teori.
Terdapat faktor eksternal, budaya organisasi, dan dinamika interpersonal yang kompleks dan sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, penerapan teori-teori ini tetap membutuhkan kepekaan sosial dan kecerdasan emosional yang tinggi dari seorang pemimpin. Bagaimana teori ini bisa diterapkan oleh mahasiswa atau pemimpin yang muda? Mahasiswa atau pemimpin muda dapat menerapkan teori gaya kepemimpinan ini dalam berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan organisasi kemahasiswaan, proyek kolaboratif, hingga magang di dunia profesional. Misalnya, dengan memahami konsep kepemimpinan demokratis, mahasiswa dapat melatih kemampuan komunikasi dua arah, menghargai pendapat anggota tim, serta menciptakan suasana kerja yang inklusif. Selain itu, melalui pendekatan kepemimpinan situasional, mahasiswa juga dapat belajar untuk mengenali karakter timnya dan menentukan strategi yang tepat dalam mengarahkan maupun mendelegasikan tugas. Lalu, nilai apa sih yang dipelajari dari materi ini? Dari materi ini terdapat beberapa nilai penting yang dapat dipetik, antara lain, yang pertama, kepemimpinan yang adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan gaya pemimpin dengan situasi yang dihadapi. Yang kedua, ada keterbukaan terhadap partisipasi, yang tercermin dalam gaya demokratis dan juga partisipatif. Yang ketiga, ada empati dan perhatian terhadap individu, yang tampak dalam gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau employee oriented. Lalu yang keempat, ada keseimbangan antara hasil dan hubungan sebagaimana dijelaskan dalam model managerial grade. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk kepemimpinan yang etis, inklusif, dan juga berdampak positif. Gaya kepemimpinan seperti apa yang ingin saya kembangkan? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang ingin saya kembangkan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa? Saya meyakini bahwa keterlibatan aktif dari seluruh anggota tim, komunikasi yang terbuka, serta proses pengambilan keputusan yang partisipatif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan mengembangkan gaya ini, saya berharap dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya mengarahkan tetapi juga mendengarkan dan memberdayakan orang lain untuk tumbuh bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan dari video singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton semuanya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.